Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi, yang mana kami mengajukan sebuah judul yang bernama Proyek Manajemen Sistem Informasi Pemesanan Fast Food Berbasis Mobile, yang diampu oleh dosen Bapak Fatoni STMM. Oke, kelompok 1 ini terdiri dari Adelia Faradila, kemudian ada saya sendiri Ahmad Arjal Ismail, ada juga Anggun Kurniawan, Bella Rizky Amanda, Danar Feriano, dan Nimas Marliza Tiara. Latar belakang. Fast food atau makanan segar merupakan makanan yang berasal dari tumbuhan atau hewan-hewan yang belum diolah dengan teknologi pengawetan makanan. Fast food memiliki segudang manfaat seperti nutrisi yang lebih banyak sehingga baik untuk kesehatan. Namun terkadang beberapa keluarga memiliki kendala dalam memesan fast food, seperti tidak ada waktu untuk keluar rumah dan kesulitan untuk menapas fast food karena jauh dari tempat pembelian pasar. Seiring dengan berjalannya waktu yang terus melaju di negara kita, beberapa perusahaan besar mulai bermunculan dari segala bidang. Berdasarkan kebutuhan masyarakat akan fast food, maka dibuatlah proyek manajemen sistem informasi fast food. Dengan adanya proyek ini, maka diharapkan mampu untuk membantu masyarakat yang ingin membeli fast food agar bisa dipesan kapanpun dan dimanapun, memperbaiki alur proses bisnis pemesanan, serta memudahkan perusahaan dalam menyusun proses perhitungan dan pemesanan dengan teknologi yang optimal. Oke, next. Saya lanjutkan kepada kawan saya. Oke, di sini yang kedua ada tujuan. Tujuan dikembangnya proyek manajemen sistem informasi pemesanan fast food berbasis mobile ini, yaitu yang pertama, membantu masyarakat untuk memesan fast food kapanpun dan dimanapun, serta dapat menghemat waktu dan tenaga tanpa harus pergi ke tempatnya secara langsung. Yang kedua, memperluas jangkauan. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan. Next. Yang ketiga, sasaran dikembangkan proyek manajemen sistem informasi pemesanan fast food ini, yaitu yang pertama, karena masyarakat yang kesulitan membeli fast food secara langsung. Yang kedua, masyarakat yang ingin menjadi kurir. Yang ketiga, masyarakat yang ingin menjual fast food. Next. Yang keempat ada manfaat. Manfaat yang dikembangkan proyek manajemen sistem informasi pemesanan fast food berbasis mobile ini, yang pertama ada memperbaiki alur proses bisnis pemesanan. Yang kedua ada memudahkan perhitungan dan pemesanan. Yang ketiga ada meningkatkan laba penjualan fast food. Yang keempat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Yang terakhir mempermudah masyarakat dalam memesan fast food. Next. Di sini ada diagram WBS. Pada tingkat 1 ada proyek manajemen sistem informasi fast food berbasis mobile. Kita breakdown menjadi 5 poin atau 5 tahap, yaitu pada 1.0 terdapat investigasi awal, poin 2 ada analisis, poin 3 ada desain, poin 4 ada konstruksi, poin 5 ada implementasi. Next. Di sini saya akan jelas tentang diagram WBS investigasi awal. Pada tingkat pertama ada investigasi awal. Pada tahap ini dapat kita breakdown menjadi 3 tahapan pada tingkat 2. Pada 1.1 ada mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dari perusahaan fast food. Setelah itu kita melakukan identifikasi mengenai prosedur dan alur sistem pemesanan yang terjadi pada perusahaan fast food. Setelah itu kita membuat rumusan project dan dokumentasi akhir hasil investigasi awal dari proses pemesanan yang terjadi pada perusahaan fast food. Pada tingkat 2 pada poin 1.1 mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dari perusahaan fast food dapat kita breakdown menjadi 3 poin di tingkat 3. Yang pertama ada melakukan wawancara dengan pihak perusahaan fast food. Yang kedua ada melakukan observasi ke perusahaan fast food. Yang ketiga ada membuat dokumentasi akhir hasil wawancara dan observasi. Pada tingkat 3 pada poin 1
melakukan wawancara dengan pihak perusahaan fresh food dapat kita breakdown menjadi 5 tahapan di tingkat 4. Yang pada poin pertama, menyiapkan pertanyaan untuk wawancara dengan pihak perusahaan fresh food. Setelah itu kita mengatur jadwal untuk melakukan wawancara. Setelah itu kita menyiapkan lokasi untuk melakukan wawancara dan melakukan sesi wawancara dengan pihak perusahaan fresh food. Setelah itu kita melakukan dokumentasi akhir. Next. Pada tingkat 3, melakukan observasi ke perusahaan fresh food dapat kita breakdown lagi di tingkat 4 menjadi 2 poin. Yang pertama, mengirim surat izin observasi ke pihak perusahaan fresh food. Setelah itu kita melakukan observasi pada alur proses sistem pemesanan fresh food. Next. Pada tingkat 2, yaitu melakukan identifikasi mengenai prosedur dan alur sistem yang terjadi pada perusahaan fresh food, dapat kita breakdown lagi menjadi 1 poin, yaitu mengatur jadwal untuk melakukan wawancara. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Next, lanjut ke analisis. Dipersilakan. Pada tahap analisis. Tahap analisis itu berada di tingkat pertama. Nah, pada analisis itu di breakdown lagi menjadi 3 tahap yang berada di tingkat kedua, yaitu 2.1 analisis masalah, lalu dilanjutkan dengan analisis kebutuhan dan analisis keputusan. Nah, pada analisis masalah ini di breakdown lagi menjadi 3 tahapan yang berada di tingkat ketiga. Yang pertama yaitu 2.1.1, yaitu menelusuri permasalahan yang ada pada sistem pemesanan pada perusahaan fresh food. Selanjutnya, menentukan permasalahan yang akan diselesaikan dalam pengembangan sistem pemesanan pada perusahaan fresh food. Dan yang terakhir, membuat dokumentasi akhir hasil analisis permasalahan pengembangan sistem pemesanan pada fresh food. Lalu, pada tingkat 3 di 2.1.1 yang menelusuri permasalahan itu di breakdown lagi menjadi 1 tahap yang berada di tingkat 4, yaitu mempelajari hasil investigasi awal pada sistem pemesanan pada perusahaan fast food. Next. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan yang berada di tingkat kedua. Nah, analisis kebutuhan ini di breakdown lagi menjadi 3 tahap yang berada di tingkat ketiga. Tahap yang pertama yaitu poin 2.2.1, yaitu mencari dan mengumpulkan data serta informasi yang berguna untuk menganalisis kebutuhan sistem. Lalu dilanjutkan dengan menentukan kebutuhan sistem pemesanan pada perusahaan fast food. Dan yang terakhir yaitu membuat dokumentasi akhir dari analisis kebutuhan sistem. Nah, pada tingkat 3, pada poin 2.2.1 yaitu mencari dan mengumpulkan data ini di breakdown lagi menjadi 1 tahap yang berada di tingkat keempat, yaitu mempelajari hasil analisis masalah sistem pemesanan pada perusahaan fast food. Lalu dilanjutkan pada tingkat ketiga, tahap kedua, yaitu 2.2.2 yang menentukan kebutuhan sistem itu di breakdown lagi menjadi 2 tahap yang berada di tingkat keempat. Nah, tahap yang pertama yaitu melakukan pertemuan dengan tim pengembang untuk menentukan kebutuhan apa saja yang kebutuhan sistem pemesanan pada perusahaan fast food. Lalu melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan untuk kebutuhan sistem pemesanan pada perusahaan fast food. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Next. Oke, selanjutnya adalah tahap analisis keputusan. Pada tahap analisis juga dibutuhkan tahap analisis keputusan, yaitu analisis keputusan pada tingkat kedua yang berguna untuk mendefinisikan semua aspek masalah agar dapat terpecahkan. Kami membagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah mencari serta mengumpulkan data dan informasi yang berguna untuk menganalisis keputusan sistem ini. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari dokumentasi hasil analisis kebutuhan sistem pemesanan pada perusahaan fast food.
Selanjutnya, yaitu tahap kedua, yaitu merumuskan tim pengembangan sistem pemesanan pada perusahaan fresh food. Pada tahap ini dilakukan dengan menganalisa tim pengembangan sistem pemesanan pada perusahaan fresh food, kemudian dilanjutkan dengan merumuskan hasil akhir tim yang direkomendasikan untuk pengembangan sistem ini. Selanjutnya, yaitu membuat dokumentasi hasil akhir rekomendasi tim pengembangan sistem pemesanan ini. Selanjutnya, pada tahap ketiga, kami juga menetapkan hasil dari tahapan-tahapan sebelumnya, apakah sistem ini layak untuk dikembangkan, yaitu merumuskan tingkat kelayakan pengembangan sistem pemesanan pada perusahaan fresh food. Jika semua berjalan dengan baik, maka selanjutnya adalah tahapan keempat, yaitu membuat dokumentasi akhir dari analisis keputusan pengembangan sistem. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang WBS 3.0 atau desain pada tingkat 1. Ya, bisa dilihat di sini ada desain yang akan di-breakdown menjadi 5 tahapan. Di tingkat 2 yaitu 3.1 desain database sistem pemesanan pada perusahaan fresh food, dan 3.2 itu ada desain diagram alur data atau DSD pada sistem yang ada di pemesanan perusahaan fresh food. Kemudian ada 3.3 yaitu desain logika penyimpanan struktur data atau IRD dari pemesanan perusahaan fresh food, dan 3.4 ada desain interface aplikasi sistem pemesanan pada perusahaan fresh food. Dan yang terakhir 3.5 ada pembuatan dokumentasi akhir proses desain sistem pemesanan perusahaan fresh food. Oke, next. Nah, di 3.1 itu ada desain database sistem pemesanan, itu dibagi lagi menjadi satu tahapan di tingkat 2 yaitu desain database sistem pemesanan pada perusahaan fresh food, yang mana kemudian di breakdown menjadi 2 tahapan. Yang pertama adalah membuat rancangan database kembali ke itu. Oke, mungkin di tingkat 2 ini ada 3.2 yaitu desain diagram alur data atau DFD di sistem pada pemesanan perusahaan fresh food, itu di breakdown menjadi dua tahapan, yaitu membuat rancangan desain DFD dan membuat dokumentasi hasil rancangan desainnya. Next. Ya, 3.3 itu ada pada tingkat 2 ada desain logika penyimpanan struktur data atau IRD yang akan di-breakdown menjadi 2 tahapan, yaitu 3.3.1 yaitu membuat rancangan desain logika penyimpanan struktur data atau IRD, dan 3.3.2 membuat dokumentasi hasil rancangan desain dari IRD tersebut. Oke, next. Dari 3.4 di tingkat 2 itu ada desain interface aplikasi sistem pemesanan pada perusahaan fresh food yang akan di-breakdown menjadi 2 tahapan di tingkat 3, yaitu membuat rancangan desain interface aplikasi dan membuat dokumentasi hasil rancangan desain interface aplikasi. Next. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Baik, pada tahap selanjutnya yaitu 4.0 adalah konstruksi, di mana tahap ini akan mendefinisikan berbagai kebutuhan hardware dan software yang tentu saja disesuaikan dengan karakteristik sistem pada tahap sebelumnya. Pada kegiatan tahap konstruksi ini terbagi beberapa tahap pada tingkat 2, yaitu yang pertama 4.1 mengumpulkan hasil dokumentasi desain yang berguna untuk melakukan konstruksi sistem pemesanan, yang mana pada tahap ini akan di-breakdown menjadi satu activity, yaitu mempelajari dokumentasi akhir desain untuk konstruksi sistem. Selanjutnya pada tahap 4.2
yaitu membuat user interface sistem pemesanan yang di breakdown menjadi 3 activity pada tingkat 3. Yang pertama yaitu 4.2.1 membuat coding user interface. Lalu setelah itu melakukan testing dan evaluasi user interface. Baru yang terakhir yaitu membuat dokumentasi hasil user interface system. Selanjutnya pada tahap 4.3 yaitu membuat sistem database. Lalu pada tahap 4.4 membuat coding sistem pemesanan. Pada tahap 4.5 integrasi proses sistem database dan user interface pada sistem. Selanjutnya pada tahap 4.6 melakukan uji coba sistem pemesanan. Lalu pada tahap terakhir yaitu membuat dokumentasi hasil akhir konstruksi sistem pemesanan pada perusahaan fast food. Next. Pada tahap 4.3 yaitu membuat database sistem pemesanan ini di breakdown menjadi beberapa activity. Yang pertama yaitu membuat RDBMS untuk sistem pemesanan. Setelah itu dilanjutkan dengan membuat coding database, lalu melakukan testing dan evaluasi database, serta yang terakhir yaitu membuat dokumentasi coding, proses sistem, dan hasil evaluasi sistem pemesanan. Next. Pada tahap 4.4 yaitu membuat coding sistem, di breakdown menjadi 3 activity pada tingkat 3. Yang pertama yaitu membuat coding sistem pemesanan, lalu dilanjutkan dengan melakukan testing dan evaluasi coding. Lalu yang terakhir membuat dokumentasi coding proses sistem dan hasil evaluasi sistem pemesanan. Next. Pada tahap 4.5 yaitu integrasi proses sistem database dan user interface, terdapat 2 activity pada tingkat 3, yaitu melakukan integrasi proses sistem database dan user interface, lalu dilanjutkan dengan membuat dokumentasi dari hasil integrasi proses sistem database dan user interface sistem. Next. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya bagian terakhir yaitu implementasi. Dipersilakan. Baiklah, selanjutnya implementasi. Pada tahap implementasi ini di breakdown lagi menjadi 5 bagian pada tingkat kedua. Itu 5.1 mengadakan perangkat pendukung sistem pemesanan pada perusahaan fast food. Lalu pada tahap 5.2 instalasi sistem pemesanan pada perusahaan fast food. Kemudian 5.3 koneksi sistem pemesanan pada perusahaan fast food. Dan 5.4 mengadakan pelatihan kepada end user sistem pemesanan pada perusahaan fast food. Dan 5.5 membuat dokumentasi implementasi. Lalu pada tingkat 2 5.1 di breakdown lagi menjadi 4 bagian pada tingkat 3, yang dimana 5.1.1 mengadakan komputer klien untuk sistem pemesanan pada perusahaan fast food. Lalu 5.1.2 mengadakan komputer server untuk sistem pemesanan pada perusahaan fast food. Dan 5.1.3 alat sistem jaringan untuk pemesanan. Lalu 5.1.4 printer untuk sistem pemesanan pada perusahaan fast food. Baiklah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah kami manapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.